Maaf lahir batin ya Pak Haji. Ya, sama-sama. Maaf lahir batin. Kami juga sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari keluarga Haji Faisal semuanya. Jika ada satu kesalahan mohon dimaafkan para wartawan. Amin sama-sama Pak Haji. Gimana nih Pak Haji lebaran hari pertama dan hari keduanya? Alhamdulillah sejauh ini lebaran berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, ya sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Mungkin tradisi lebaran di keluarga Pak Haji apa nih? Biasanya kan pulang Id sungkeman pasti, terus apa lagi biasanya Pak Haji? Ya karena sifatnya kita berada di perantauan Jakarta, dulu biasanya kita lebaran di pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung pergi jalan-jalan. Namun untuk tahun ini kita nggak pulang kampung. Saya berkumpul aja kemarin sama anak-anak di sini makan barengan, kemudian bercerita-cerita bangsa 2 jam lebih. Selesai itu ya sudah pada mencar karena masing-masing punya pekerjaan. Ya seperti itu. Kenapa saya nggak pulang tahun ini? Yang pertama sekali karena kesibukan, yang kedua karena saya punya cucu Gala. Nah Gala ini dari dari Padang itu kan ke kampung kan ada 4 atau 5 jam perjalanan mobil. Jadi takut macet, takutnya anak ini nanti nggak betah, takutnya dia bosan di mobil. Nah untuk untuk menghindari itu makanya saya putuskan saja tidak pulang kampung. Oke Pak Haji, nah biasanya nih kalau lebaran nih Pak Haji kan karena dari Padang berarti wah rendang wajib, tapi pasti rendangnya beda dari yang lain Pak Haji ya. Apa ada makanan khas lainnya Pak Haji? Ya kalau makanan khasnya kalau di kampung sih banyak, ya diantaranya Galah. ya. Jadi kalau di kampung banyak makanan tradisional itu banyak. Ada namanya, kalau di sini namanya dodol. Kalau di kampung namanya kolamai. Kolamai. Ya, di sini nggak ada. Dan saya sendiri juga nggak bikin. Oh, tapi dodol itu Pak Haji. Dodol, kan beda. Di sana kalau sini dodol, kalau di sana namanya kolamai. Nah, ada orang menyebut gulamai, macam-macam juga tergantung daerahnya. Istilahnya kolamai. Kalau di terus rendang. Terus ada lagi istilahnya yang sering tuh lomang tapai. Lomang tapai. Nah, di sini udah banyak orang bikin itu. Lomang tapai itu apa Haji? Itu ketan ya, ketan dibikin di dalam bambu. Dimakan sama tapai hitam. Oh iya, makanan kampung ya? Makanan kampung, tapi enak itu. Nah, enak. Terus ya banyak juga ya, artinya makanan-makanan tradisional itu masih banyak. Dan kalau kita pulang kampung itu ya harus ada di rumah pasti lebaran. Nah kalau tahun ini Bu Haji masak apa nih? Kalau tahun ini ya kemarin kan banyak datang saudara-saudara ya. Selesai sholat kemarin banyak datang. Di antaranya rendang pasti itu. Terus ada juga lagi yang lainnya itu ya paling kayak saya bikin omanya kemarin bikin pepes kampung itu beda dengan di sini. Apa bedanya Pak Haji? Ya kalau kita kan udah biasa dengan pepes yang bikin di kampung, jadi enaknya nih yang di kampung. Jadi beda dengan yang punya orang lain itu. Ya itulah. Itu aja cuman rendang sama dendeng. Tapi untuk menu favoritnya Pak Haji sendiri itu apa kira-kira? Saya selama di Jakarta ini sudah menyesuaikan aja saya. Artinya anak-anak saya sukanya apa, saya ikut ke situ. Saya nggak mempertahankan karena istilahnya suara saya 1, suara anak kan 4 kemarin. Jadi saya istilahnya apa yang suka anak saya 4 orang ini ya udah saya ikut. Tapi kalau untuk lebaran sendiri apa Pak Haji menu favorit? Anak-anak masih suka dendeng sama rendang. Sampai sekarang masih suka itu. Kalau Pak Haji sendiri apa sama tetap apa semua makanan Kalau saya sih memang lebih suka saya
makan kampung suka banget saya. Tapi karena anak-anak udah arahnya ke rendang sama dendeng, ya udah saya ke situ aja. Tapi kayak saya tuh suka, saya kali saya pepes atau apa segala macam saya suka. Terus hari ini udah nyiapin kue apa aja sih Pak Haji selama lebaran? Mungkin ada bikin kue nggak sih? Kalau kue itu banyak kemarin disiapkan oleh mama, cuman saya nama kue itu nggak itu saya nggak hafal saya sih. Banyak kue lama itu kan banyak ya. Oh, bikin sendiri? Ada yang dibikin, tapi kebanyakan kemarin kan banyak orang mengirim hampers ke rumah ya, banyak sekali, jadi ya nggak ada yang nggak dibikin lagi banyak. Paling kita yang adanya yang punya kita tetap ditaruh tuh di meja seperti kue bawang, kue akar, kue nastar Pak. iya, nah kue yang jualan anak tuh, anak banyak macam itu. Itu salju. Ya banyak. Saya nggak hafal itu, ada 9 item. Wih, Ya kan? banyak Saya banget nggak Pak Haji. hafal. Jadi alhamdulillah itu kan resepnya resep dari kampung dan kita olah di sini sedemikian rupa tanpa zat pengawet, dan kemudian kalau ada tamu datang kita kasih, ternyata enak, kita bikin, kita pasarkan, ternyata laku. Nah makanya anak membuat perusahaan untuk pengelolaan itu. Oke, dari kemarin berarti open house ya Pak Haji ya? Ya setengah hari kemarin, cuma sampai sholat zuhur lah kemarin. Soalnya selesai sholat zuhur jam 1 atau setengah 2 kemarin saya berangkat, kan ada dari Partai PAN kemarin Pak Zul Has itu mengadakan open house. Saya juga di WA datang diundang, maka saya ke situ kemarin dan pulang dari situ udah jam 5. Oke Pak Haji, ini kan lebaran kedua ya Pak Haji ya? Ya. Tanpa ini ya, Bibi sosok sama anak dan almarhum. mantu. Oh yang pertama. Iya, yang pertama. Nah itu mungkin Pak Haji sendiri udah nyekar belum? Kapan Pak? Kemarin kan selesai sholat Idul Fitri kan, selesai sholat. Kebetulan kemarin kan dari rumah semuanya barengan, naik mobil papa semua. Nah papa pergi ke masjid, selesai sholat, naik mobil sampai di jalan, di tengah kita baru jalan beberapa puluh meter. Saya tanya sama anak, mau ke makam nggak? Nah anak-anak ternyata semuanya kompak. Rupanya mereka memang sudah memutuskan bahwa selesai sholat akan ke makam. Iya Pak, memang rencana seperti itu katanya. Ya, udah ada juga yang bawa bunga kan gitu. Sudah langsung lah ke situ. Nah, berdoa di situ kemarin, mendoakan almarhum. Setelah selesai mendoakan almarhum, pulang. Nah, ya seperti itu, pulang sampai di rumah berfoto-foto. Datang teman kamu kemarin selesai sampai di rumah. Ya saya jelaskan banget perjalanannya. Setelah saya di rumah sambil berfoto-foto, habis berfoto-foto datanglah anak-anak sekitar sini, warga di sini, adalah bangsa 70-80 orang ada kali kemarin. Terus ada juga yang bapak-bapak, ibu-ibu ada juga. Ya karena udah terniat dalam hati kita mau berbagi juga, ya kita berbagilah kita sedikit-sedikit kemarin. Ya THR sedikit-sedikit, ala kadarnya kan. Alhamdulillah adik-adik kita, anak-anak itu senang menerimanya. Artinya siapa yang lewat aja kemarin kita kasih semua. Alhamdulillah. Nah, selesai itu saya pergi ke selesai open house itu sebentar, saya bilangin saya pergi ke open house-nya Pak Zulkifli. Sampai di rumah datang teman kamu menanya seperti sekarang juga. Pak Haji, lebaran kemarin kan 2 tahun belakangan ini kan ada istilah lockdown nih Pak Haji. Iya. Nilainya seperti apa nih setelah 2 tahun nggak bisa bersilaturahmi dengan keluarga, mungkin sanak famili nggak bisa datang ke sini. Nah melihatnya seperti apa Pak Haji? Tunggu, tadi ada pertanyaannya ya dengan ketidakhadiran apa tadi kamu tanya? Oh iya, udah 2 tahun ini Iya. nggak ada. Ya kalau tadi kan belum saya jawab. Iya. Oh iya. Jadi dengan ketidakhadiran almarhum Febri dengan Panes ya, karena mereka sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, memang secara secara kekeluargaan, secara umum mulai di kami, saya atau mamanya, termasuk di anak-anak saya, ada sesuatu yang hilang. Yang hilang itu kami merasa sepi, dan merasa ada perbedaan. Walaupun sekarang mungkin kalau dibilang rame, kenapa? Si Puji punya kru, si Padli punya kru, si Pran punya kru, semuanya juga. Tapi rame
berbeda dengan kehadiran almarhum. Almarhum itu walaupun waktu itu belum dia nikah, dia sendiri, artinya dengan adik-adik doang, belum punya istri, belum ada kru, tapi ramai di hati itu. Kenapa ramai? Dia selalu menanyakan ini, menanyakan itu, dia merangkul, pokoknya di rumah itu asik, lengkap, ada satu kelengkapan. Nah sekarang kan ramai dengan kru banyak ya, ramai. Kalau dengan ramai dengan orangnya kan banyak kan, tapi tidak sepuas kita di waktu hadirnya seorang almarhum Febri. Jadi rasa kehilangan itu sampai sekarang masih tetap ada di kami, masih tetap kami rasakan. Kenapa? Ya kalau dia sebelum Lebaran itu sehari itu 2 hari, Pak kita sholat di mana? Dia pasti nanya. Walaupun anak sekarang nanya juga, tapi kalau dia pertanyaan, dia selalu berargumen, Pak kita sholat di sana ya Pak, kita ke Istiqlal ya Pak. Nah terus jauh sebelum Lebaran itu dia pasti nanya, Pak kita pulang nggak? Ya gimana mau kamu? Dia bilang kan umpamanya kita, saya ke Papa mau pulang. Kalau Papa mau pulang, ya udah, tadi antarin pulang. Tapi Pepi nggak sampai di rumah langsung berangkat besok ya, karena ada kegiatan. Dia mengantarkan Papa aja, menemani Papa bawa mobil, karena kalau Papa sendiri bawa mobil kan jauh juga, capek juga kan. Jadi dengan adanya dia bergantian. Nah, dia mau ngantarin itu. Jadi itu kadang 10 hari baru puasa dia udah ngomong, Pak gimana tahun ini mau pulang? Saya nggak mau pulang Pak. Tapi kalau Papa pulang, Bibi antarin. Tapi Papa sampai di Payakumbuh atau sampai di kampung langsung besoknya Papa berangkat, Bibi berangkat lagi sini. Jadi langsung Bibi pesan tiket pesawat. Biasanya seperti itu. Jadi dia memang sangat perhatian sekali. Antusias sekali berarti. Antusias sekali. Jadi dia sangat perhatian sama Papa sama Mamanya. Kemana aja Papanya kalau kira-kira perjalanan itu membuat Papa capek, dia siap menemani. Walaupun hanya sekedar mengantarkan aja. Dia ngantarin pulang kan. Nah begitu mau balik nanti dia telepon, Papa dapat sopir nggak di kampung? Kalau nggak Bibi pulang jemput Bapak. Jadi memang perhatian itu makanya. Nah, kalau kehilangan dia itu berat sekali. Nah, pernah Papa sakit ini di rumah sakit. Dia itu ngirim makan tahu nggak? Sehari itu 3 kali dia. Makan pagi dia kirim, makan siang dia kirim, makan sore dia kirim. Sampai sekamar saya itu udah 6 orang saya di sekamar itu ya waktu Covid kemarin. Itu enggak kemakan yang dikirim. Kirim makanan ini, makanan itu agar papanya punya fisik yang kuat. Jadi sangat berat bagi Papa kehilangan dia, itu sangat berat. Dia sangat perhatian dalam segala hal. Tapi mungkin ada ini nggak sih Pak Haji, dari mendiang ini menu-menu favorit gitu selama Lebaran yang Pak Haji ingat sampai saat ini? Dia nggak banyak itu ya, dia nggak banyak permintaan. Dia kalau sudah dapat telur dadar mamanya, telur dadar, dia udah senang banget gitu. Suka banget dia telur dadar mamanya. Yang penting bikinan mamanya. Anak ini sejak kecil memang tidak mau menyusahkan orang tua. Kadang-kadang saya sendiri sering merasa rasa bersalah juga. Kenapa ya? Seharusnya udah Bapak kasih, tapi karena dia nggak minta, nggak Bapak kasih. Padahal dia memang nggak mau menyusahkan sejak dulu. Dia nggak mau menyusahkan. Dia sangat memperhatikan akan akan sesuatu yang bisa menyulitkan orang tuanya. Nggak mau dia. Kalau menyulitkan jangan. Oke, dulu dalam kesedihan Pak Haji, mungkin euforianya beda nih Pak Haji. Dari 2 tahun belakangan kan ada COVID, ada istilah lockdown dan lain sebagainya. Pak Haji melihat situasi silaturahmi orang-orang di Jakarta ini seperti apa nih sekarang nih Pak Haji, yang udah mulai berkeliaran sekarang udah banyak juga. Ya, kalau kita melihat sekarang kan sudah mulai, artinya silaturahmi orang itu sudah mulai nyambung lagi. Artinya saling kunjung mengunjung itu sudah terjadi tanpa pakai masker ya. Pun juga tanpa keraguan ya. Udah yakin bahwa virus sudah lewat ya. Tapi bagi saya Allahu alam ya. Namun kewaspadaan kan tetap kita ada juga ya. Saya merasa kemarin aja saya merasa itu tamu saya datang banyak, saya datang kemarin dan kebetulan mereka berombongan datang soalnya saya bilang dia udah telepon sorenya saya mau pergi Mas. Jadi mereka datang serombongan ngumpul. Ya memang sesuatu yang baik sudah mulai terjadi lagi. Jalinan hubungan keharmonisan di kekeluargaan sudah mulai ya. Mudah-mudahan efek yang timbul oleh COVID kemarin sudah hilang, kemudian masyarakat sudah mulai
berhubungan kembali, sudah mulai menjalin silaturahmi, dan sudah mulai tengok-menengok kembali. Saya berharap seperti itu. Pak Haji, ini kan udah lama banget nih nggak ngerasain kayak lebaran kayak begini ya Pak Haji ya. Udah bertahun-tahun lamanya, terus suasana mudik kali ini juga kebalik lagi ke yang dulu. Wah, ramainya, macetnya gimana. Nah Pak Haji sendiri mungkin ada rasa, wah ini lagi ini nih balik lagi nih ke yang dulu nih, pengen mudik nggak sih, ada kepikiran kesana nggak sih Pak Haji? Iya, kangen kampung halaman. Iya, kalau ya karena sudah beberapa tahun ya kita kan nggak bebas ya. Walaupun pulang kampung, tapi di kampung kan nggak bebas. Selalu ada kewaspadaan dan selalu orang kampung curiga juga. Jangan dari kota bawa virus. Iya benar. Jadi kita pun penuh waspada dengan orang kampung pun penuh curiga. Jangan orang kota bawa virus. Jadi kita bertamu pun dia nggak nyaman. Nah sekarang dengan hilangnya virus, kemudian sudah bebas ya setelah pulang kampung. Pergi ke keluarga sudah tidak ada kewaspadaan, semua orang ingin pulang kampung. Saya terus terang, walaupun di sini anak saya semuanya, saya ingin pulang kampung. Saya kemarin ingin pulang kampung, saya bilang sama mama, kita pulang kampung. Mama bilang kita kasihannya Sigala. Kenapa? Dari bandara pulang ke kampung 5 jam. Itu kalau nggak macet. Nah kalau macet besok liburan, berapa jam Pak? Bisa-bisa 8 jam atau 10 jam. Macetnya Anda bergerak kan dari mana-mana pulang. Bukit Tinggi sampai Payakumbuh itu macetnya, aduh. Atau umpamanya Bukit Tinggi Padang kadang juga macet. Jadi kalau menurut perhitungan mama kemarin, janganlah kita di lebaran ini pulang Pak. Karena pengalaman kita yang sudah-sudah, kan pada bawa mobil pulang. Wah macet. Jadi kita tunggu aja lah nanti di situasi yang menurut perkiraan kita. Itu kan menurut perkiraan kita di situasi yang tidak macet. Nah, karena di lebaran menurut perkiraan kita macet. Itu kan menurut perkiraan kita ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ini tol jadi. Padang, Payakumbuh, Pekanbaru. Nah, itu baru kita pulang. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima kehadiran jalan tol dan juga pemerintah bisa membangun jalan tol. Pak Haji, satu apa sih yang paling Pak Haji kangenin ketika pulang kampung, ketika mudik lebaran, itu apa sih yang biasanya jadi hal yang selalu Pak Haji tunggu gitu Pak Haji? Mungkin semua orang menjadi pertanyaan ya, bukan di kamu aja, di saya sendiri pun juga jadi pertanyaan juga itu. Kenapa saya bilang? Karena kita pulang kampung itu apa yang dikangenin? Ya kampung itulah yang dikangenin. Ada satu kepuasannya, entah ya susah mengatakannya dengan suatu suatu kata-kata mungkin susah kita menyebutkannya. Tetapi kita berada di kampung itu puas. Kita tengok kampung tempat kita lahir. Kita tengok tempat kampung tempat kita lepas layang-layang dulu, tempat mancing dulu, tempat main bola dulu, teman kita, kakek kita yang masih ada, atau umpamanya saudara papa kita yang masih ada, saudara mama kita yang masih ada, saudara dari istri kita, saudara papa istri kita, pokoknya semuanya itu kan. Jadi kalau di kampung itu kan sifatnya ngumpul. Jadi dan kenapa kita ingin banget pulang? Karena pulang itu bukan kita sendiri. Umpamanya kayak saya, mungkin saudara bapak saya pulang dari Medan, kampung. Mungkin saudara bapak saya yang di Pekanbaru pulang, ketemu di kampung ngumpul. Nah kalau kita pergi merunut ke Pekanbaru kan jauh kan, merunut ke Medan. Jadi di saatnya tepatnya memang di lebaran ini kita ngumpul semua, dari Medan, Pekanbaru, dari Padang sendiri, ngumpul di satu keluarga. Disitulah momen memperkenalkan anak-anak. Bahkan di situ pun bisa terjadi perjodohan. Karena kalau saya bawa anak saya pulang umpamanya, nah ada paman saya bawa anak juga pulang. Anak saya umpamanya kayak sekarang laki-laki, bisa saja paman saya bawa anak perempuan pulang. Atau anak om saya atau anak tante saya lah. Itu bisa terjadi. Jadi banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi di dalam kondisi seperti itu. Disitulah kadang-kadang menariknya pulang itu. Banyak yang bisa tersambung silaturahmi. Silaturahmi yang selama ini terputus bisa tersambung. Jadi pulang kampung ini sangat baik ini. Sangat baik momennya secara apapun, secara agama, secara sosial, sangat baik menurut saya. Pak Haji, sedikit dong Pak Haji, aku minta tanggapan. Ini kan orang udah balik lagi sholat Idul Fitri tanpa masker. Wah ramainya seperti itu ya Pak Haji. Sampai ada momen lucu tuh kok orang sampai ketiduran sholat Fitri kayak Idul Fitri kayak begini. Gimana Pak Haji? Ini kalau menurut saya sih, menurut saya begini nih. Ini saking semangatnya ya, saking antusiasnya ingin sholat
Idul Fitri besoknya. Begadang. Jadi semalam itu begadang dia. Iya. Semalam itu begadang atau umpamanya dia mungkin Kelelahan bikin ya ketupat. kelelahan ya, semalam enggak tidur lah dia gara-gara takbir ya. Gara-gara takbir semalam di masjid bisa jadi mau takbir besok saya mau sholat antusias. Jadi besoknya pas orang mau selesai sholat ketiduran bisa jadi. Tapi mendingan mungkin ketidurannya gara-gara dia mengucapkan takbir semalam. Artinya bukan ketiduran gara-gara hal-hal yang makan segala macam kan. Nah, itu. Jadi kita beranggapan positif aja kepada mereka. Bapak. Ya itu sesuatu yang lucu juga itu. Enggak apa-apa. Pak Haji nih tiap lebaran Pak Haji wajib nggak sih baju baru atau memang seragaman satu keluarga tuh wajib nggak Pak Haji? Ya gimana ya, sebenarnya tidaklah wajib. Tetapi karena sudah menjadi tradisi, hal yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ini sangat sulit untuk merubahnya. Karena dia mempunyai nilai, mempunyai sisi pandang ada dua belah, ada banyak sekali ya, banyak. Kenapa ya? Ada positif, ada negatif. Omongan masyarakat ini sangat susah. Masyarakat di kampung ya, kalau di kampung atau sebagian. Kenapa? Biasanya kita di pesta di hari lebaran baju kita baru. Sekarang tidak ada baju baru. Itu kadang-kadang susah. Banyak omong-omong yang kadang-kadang kita nggak enak dengarnya. Nah, tetapi tidak ada seseorang yang bisa bisa mendobrak ini. Seharusnya kalau seandainya adalah orang yang bisa mendobrak, artinya mendobrak maksud saya begini. Udah ngapain baju kemarin kan masih baru. Jadi sepakat bahwa untuk lebaran tahun ini pakai baju yang lebaran tahun kemarin. Kalau sepakat kan mungkin enak, tapi kan itu kan nggak mungkin. Akhirnya tahun ini orang beli baju baru, ya kita nggak beli baju baru. Kita nggak pingin beli baju baru, anak kepingin beli baju baru. Nggak ingin ke anak beli baju baru, mbaknya kadang-kadang pembantu kita, nggak diajak anak-anak beli baju baru, atau saya juga mau beli baju baru katanya kan. Akhirnya kita terpaksa ngikut. Jadi susah kan untuk mendobrak itu kan. Maunya dibuat ketentuan, ada anjuran dari pihak pemerintah. Tahun ini siapa yang mau lebaran bajunya putih-putih baju koko. Jadi kita nggak perlu baju koko ini kan, baju koko tahun kemarin sama sekarang kan enggak ada bedanya. Sudah menjadi tradisi mungkin. Sudah menjadi tradisi. Jadi saya sendiri pun juga ikut terlibat di situ. Karena sudah menjadi tradisi seperti kemarin seragam. Saya seragamnya mulai kapan? Semenjak almarhum Panes dulu nikah dengan almarhum Febri. Febri nikah dengan Panes. Pas lebaran, Pak, kita mau bikin baju seragamnya, Pak. Ya, terserah. Ya, Papa kan terserah. Nah, bahannya ada enggak? Oh, ada, Pak. Ada orang mau bikinin, Pak. Ya udah, terserah. Terus Papa pikir waktu itu dia minta bahan sama Papa. Papa ada di pasar Tanah Abang kan. Bawa pulang, kan gitu jahit kan gitu kan. Rupanya udah ada orang mau jahit. Ada, Pak, orang ini gratis, Pak, katanya. Iya. Pasti ya suka-suka aja, kalau enggak kain Papa bawa pulang. Nah, bawa gratis ya. Oke, enggak apa-apa. Udah diukur, dipakai. Nah, tahun berikutnya juga begitu. Beli lagi seragam. Ya ada lagi. Bagi Papa kalau umpamanya nggak ada bahan di Papa ada banyak, tinggal jahit aja. Nah, ada lagi orang mau bikin banyak, ya alhamdulillah bikin. Nah, berjalan tahun ini juga begitu. Kemarin kan saya pikir sama anak saya sama mamanya, "Mah, kita belum beli baju nih lebaran. Mah, kita mau beli baju. Ayo kita mau beli baju, Pak." "Mah," kita bilang, "beli aja baju koko buat Papa, buat Mama, baju apa nanti Mama pilih." Terus nelpon anak saya si Puji, "Papa buat lebaran bajunya maunya kayak apa?" katanya. "Ya biasa-biasa aja," saya bilang. "Nanti saya orang datang ke rumah Papa mengukurin baju buat Papa, buat Mama," katanya. Ya Papa sih ya orang datang ngukurin ya welcome aja kan. Datang orang ngukurin baju. Ya udah, bajunya 2 hari lagi diantar, Pak, katanya. Baju buat lebaran. Seragam lo berarti kan? Terus baru selesai itu, sorenya datang lagi orang, ngukurin baju 1 setel lagi, seragam lagi. Waduh, ini rezeki dari Tuhan ini loh, minta. Alhamdulillah, terima kasih banyak gitu ya. Nggak mungkin dong saya opanya nolak. Jadi kebiasaan itu hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, dan kebetulan juga mungkin saling bermanfaat. Artinya saling bermanfaat. Apa yang saya pakai itu, apa yang Papa pakai sama Mama, sama keluarga itu, mungkin dilihat orang bagus. Tentu orang ya itu kan tergantung mata orang melihat. Kalau seandainya bagus lihat, kita kan menyampaikan juga bahwa baju ini berasal dari merek ini. Nah, kalau orang bagus tentu akan memberikan keuntungan juga orang, sehingga belanja lah. Menurut saya sih ke tempat orang.
Oke Pak Haji, mungkin di tahun ini kan apa anak-anak sendiri juga mungkin sudah sukses dengan dari si Fuji sendiri, terus dari Ai juga baru beli rumah. Mungkin perasaannya gimana sih Pak Haji nih dengan anak-anak sendiri gitu? Ya kalau soal perasaan, ya kalau anak beli rumah, anak beli sesuatu atas usaha jerih payahnya dengan bantuan dari Yang Maha Kuasa, itu selaku orang tua tidak ada bandingnya. Hati besar sekali, hati sangat besar, kita sangat gembira mendengar aja. Kita itu sudah nambah badan kita, cuma saya nggak enak aja jalan begitu aja sebenarnya. Kenapa? Karena apalagi saya di umur anak saya segitu ya, dia dapat beli sesuatu, bagi saya itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Namun demikian tentu kita tidak boleh terlalu berlebih menanggapinya. Kenapa? Karena semuanya itu tentu dari Tuhan juga, dan juga tidak lepas daripada support dan doa dari masyarakat, ya netizen. Jadi bentuk terima kasih kepada masyarakat, tentu kita harus menghargai dengan tidak kita berlagak lebih ya. Itu saja. Cuma kadang-kadang berlagak lebih, saya gara-gara wartawan aja sekarang diekspos lebih-lebih aja. Saya sudah nggak mau berlagak lebih-lebih, wartawan lebih-lebih. Akhirnya orang ya, tapi mudah-mudahan masyarakat netizen tidak menilai bahwa saya berlebihan. Pak Haji, aku minta tanggapan nih, orang antusias mungkin ya. Enggak apa-apa itu. Sebenarnya kain ya, saya kan orang dagang bahan. Jadi bahan itu di pasar Tanah Abang, sebenarnya kalau kita pandai mendesainnya, pandai mengolahnya, itu bagus semua dijadiin baju. Bagus saja. Jadi kain hordeng itu kalau kita bisa mengolahnya atau mendesainnya, bagus kelihatan, bagus. Saya sih oke, itu mah itu sesuatu inspirasi itu. Artinya apalagi ada hordeng yang sudah lama ya didesain kan sekian dengan sedemikian rupa sehingga berbentuk baju, berbentuk celana dipakai. Itu kan dia sudah menunjukkan bahwa dia seseorang yang punya imajinasi dan seorang yang punya kemampuan. Itu boleh kita dukung, itu boleh kita support. Kreativitasnya tinggi. Iya. Dan dia bisa desain kan? Iya. Itu sesuatu yang boleh kita support, itu boleh kita dukung itu. Suatu mempunyai nilai tambah yang tinggi. Kalau dia nanti populer, dia bisa mencari hidup dari situ loh. Iya, benar. Saya support itu. Support itu ya Pak Haji. Nah terus nih Pak Haji, ada mobil mudik. Jadi mungkin kalau mudik kan atasnya selalu ada bawaan yang banyak atau emang secukupnya sih Pak Haji? Kita pulang kampung nggak bisa bawa barang sedikit. Kita harus bawa barang banyak. Saya dulu ya, makanya kalau kita pulang, pengalaman saya semuanya kan pengalaman yang mengajari saya. Bawa barang dengan tenda, udah saya coba, kemudian risikonya kadang-kadang di tengah jalan satu ikatannya lepas, jauh bunyi-bunyi dan tutupnya itu bisa sobek sampai kampung. Nah, saya siasati. Bagaimana cara mensiasatinya? Jauh sebelum kita pulang, artinya seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran, kita kirim barang kita dengan ekspedisi. Oh, dipaketin. Iya, di pack, kemudian dipaketin sama ekspedisi. Alamat kita di kampung. Atau kalau di alamat kita kota di sekitar kampung kita. Nah, kita cari alamat orang di sekitar atau alamat ekspedisi itu sendiri. Nanti saya ambil tanggal sekian. Nah, gitu. Nah, dengan demikian kan lebih aman kan, lebih aman. Nah, kenapa kita nggak bisa bawa barang sedikit? Begitu kita nyampe di rumah, keponakan datang. Kalau keponakan satu, kalau keponakan ada 12 orang, satu orang seragam anak, ini keponakan kita harus beli ini. Kalau nggak dia akan kecewa. Jadi kalau datang keponakan saya umpamanya, Madang pulang, iya. Nah, kita kasih duit dia nggak puas, nah, dia nggak akan puas kasih duit. Apa? Pakaian dikasih satu setel, terus dikasih duit. Kalau anaknya keponakan kita banyak, ya bayangin aja. Kalau om kita banyak, om kita dikasihkan sarung aja, satu orang satu kain sarung, satu baju, waduh, itu aja udah satu kotak gede dong. Nah, kita pulang jangan, kalau mau pulang dari Jakarta, kalau kita di sini orang mendengar kita, alhamdulillah rezeki ada ya. Jangan kalau pulang tangan kosong ya jangan pulang lah. Kalau kita punya saudara, punya om, punya tante, punya madang, harus pulang tuh ya harus bersiap. Seminimal sekurang-kurangnya seperti saya sampaikan tadi, kain sarung. Berapa orang om kita? Kita ada umpamanya katakanlah ada 6 orang, 6 buah kain sarung. Terus tante kita berapa orang?
bawa mau kena satu orang untuk satu tante satu orang. Keponakan satu tante. Itu banyak sekali. Pengalaman saya pulang itu besar sekali. Itu saya sih. Oke, madang itu apa sih Pak Haji? Madang itu apa? Mak Odang. Mak Odang itu apa? Mak Odang itu kalau bagi saya sih saudara mama saya yang umurnya tua dari mama saya. Oh, semacam bude ya kalau Iya, kita iya, bilang. iya. Oh, bude. Nah, Oh, bude kita itu kan punya anak. ponakan. Itu banyak ponakan kita situ kan. Nah, kalau bude kita satu, kalau bude kita 4, 5, dia punya anak semuanya. Jadi jangan coba-coba kalau mau pulang, kecuali kalau hidup di rantau, hidup kita susah, kita pulang, orang kampung juga paham. Tetapi kalau hidup kita di sini, kita punya mobil mewah di sini, pulang kampung tangan kosong, dihujat oleh keponakan dulu menghujat, mama pelit. Coba aja kalau udah mama pelit, pulang tangan kosong, aduh, nggak usah pulang lama katanya, di rantau aja katanya. Nah, itu. Pak Haji, terakhir Pak Haji, ngucapin Idul Fitri pakai bahasa Padang. Ya, Pak Haji, coba, kalau Pak Haji. mengucapkannya Idul Fitri ya, kami atas nama keluarga besar Haji Faisal mengucapkan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Oke, makasih Pak Haji. Makasih